Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala safiyyika wa rasulika Muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah dengan mentaati perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Dan inilah hakikat seorang mukmin, seorang muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Apapun keadaan kita di saat pandemi Covid-19 ini, sesungguhnya kita selalu dalam nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Seberat apapun masalah yang kita hadapi, seberat apapun kehidupan ini, sesungguhnya kita masih berada di dalam nikmat yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Silahkan ke rumah sakit, maka di sana kita akan tahu besarnya nikmat sehat. Berkunjunglah ke penjara, kita akan tahu betapa besar nikmat kebebasan. Pergilah ke kemah-kemah pengungsian, maka kita akan tahu betapa nikmat rumah yang kita tempati meskipun sederhana. Pergilah ke daerah yang sulit air, sulit makanan, maka kita akan tahu betapa nikmatnya air dan betapa nikmatnya makanan meskipun mungkin tidak mahal. Jamaah sekalian, ini menunjukkan bahwa kita saat ini seluruhnya berada dalam kenikmatan yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita wajib bersyukur kepada Allah dan betapa banyak nikmat Allah itu yang kita terima. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, arti daripada syukur adalah asyukuru al-mujazatu 'alal ihsan. Syukur artinya membalas kebaikan, memuji orang yang berbuat baik, memuji yang memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita. Dan yang paling baik dan yang paling begitu besar kebaikannya kepada kita tidak ada lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kebaikan-kebaikan Allah, la tuhsuha, kalian tidak akan bisa menghinggakannya, tidak mungkin mampu untuk menghitungnya. Surat An-Nahl ayat 18. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itu hukum syukur adalah wajib. Allah menegaskan washkuruli wala takfurun. Hendaknya kalian bersyukur kepadaku, kepada Allah, dan jangan ingkar terhadap nikmat-nikmatku. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dengan janjinya ini, siapa yang bersyukur kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam janjinya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur kepadaku, niscaya akan aku tambahkan nikmatku atas kamu, dan apabila kamu ingkar terhadap nikmatku itu, ketahuilah bahwa azabku, siksaku sangat pedih. Jamaah sekalian, syukur itu ada 3 rukunnya. Rukun yang pertama dari syukur adalah tahadduts bin ni'mah. Kita tidak boleh menyembunyikan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita harus tampakkan bahwa itu adalah benar nikmat Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga Allah berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Tuhanmu, maka hendaknya engkau menyatakannya, menampakkannya untuk bersyukur kepadanya. Surat Ad-Duha ayat 11. Sehingga ketika kita punya uang, jangan mengatakan saya tidak punya uang ketika ada orang yang hutang atau pinjam kepada kita. Ketika kita sudah kenyang, sudah makan, jangan mengatakan saya belum makan kalau ditanya orang. Dan seterusnya, kita harus tahadduts bin ni'mah, apa adanya, bahwa Allah telah memberikan nikmat itu kepada kita. At-tahadduts bin ni'mah. Yang kedua, jamaah sekalian, rukun daripada syukur, yaitu kita mengakui bahwa nikmat itu betul-betul pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dari yang lainnya. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun nikmat yang ada pada dirimu, seluruhnya minallah, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan meniru Qarun, di mana Qarun ini ketika ditanya oleh orang lain tentang limpahan hartanya yang demikian banyak, maka dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Saya diberi harta yang melimpah ini oleh Allah karena kecerdasanku, karena ilmuku, karena intelektualitasku yang tinggi. Dan ini dicela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya semua nikmat itu, apapun yang kita terima, sesungguhnya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rukun yang ketiga, yaitu hendaknya kita menggunakan semua nikmat itu untuk mentaati Allah, bukan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Hendaknya engkau mencari dengan apa yang telah Allah berikan kepadamu dari dunia ini, ad-daral akhirah, yaitu kampung akhirat, apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, surga Allah. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan engkau lupa nasibmu di dunia. Syekh As-Sa'di rahimahullah menegaskan bahwa ayat ini artinya bahwa wahai engkau yang mendapatkan limpahan harta, engkau diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nikmat ini, dan banyak orang lain tidak mendapatkannya, nikmat harta yang melimpah ini. Oleh karena itu, jangan sampai engkau gunakan nikmat itu untuk hanya memenuhi syahwatmu dan kenikmatan dunia semata dengan harta yang Allah berikan itu. Tetapi hendaknya kamu gunakan harta itu untuk mencari apa yang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu bukan berarti Allah mengharamkan kamu untuk memanfaatkan hartamu itu. Wala tansa nasibaka minad dunya. Kamu boleh untuk memanfaatkan hartamu itu dengan kenikmatan duniawi, tetapi jangan sampai membahayakan agama dan urusan akhiratmu. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu dapat kita ekspresikan dalam beberapa hal, dalam berbagai bentuk. Yang pertama, yaitu secara verbal. Kita ucapkan syukur itu dengan lisan kita, membasahi lisan kita dengan zikir kepada Allah, dengan mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, dengan banyak berzikir kepada Allah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, dan seterusnya dari zikir, sehingga kita secara verbal senantiasa membasahi lisan kita dengan zikir kepada Allah, dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, jamaah sekalian, bersyukur kepada Allah bisa kita ekspresikan dengan doa, supaya kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala termasuk hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Sehingga Nabi SAW memberikan pesan, memberikan wasiat kepada sahabat Mu'ad bin Jabal untuk jangan lupa berdoa menjelang salam ketika kita sholat.
untuk berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk senantiasa mengingatmu, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan untuk senantiasa beribadah dengan baik untukmu. Hadis riwayat Abu Dawud dan hadis ini sahih. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang ketiga, ekspresi syukur itu adalah dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala. I'malu ala Dawuda syukra. Beramallah wahai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah. Surat Saba ayat 13. Abu Abdurrahman dalam riwayat Ibnu Jarir, beliau mengatakan salat itu adalah syukur, puasa adalah syukur, seluruh kebaikan dan amal saleh kita yang kita ikhlaskan karena Allah itu adalah syukur. Maka bentuk ekspresi syukur kepada Allah diantaranya adalah ketika kita salat, ketika kita puasa, ketika kita bersedekah, ketika kita melakukan apapun dari amal saleh, itu adalah bentuk dan ekspresi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya jamaah sekalian, bersyukur juga bisa kita ekspresikan dengan sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendapatkan kabar gembira, ketika ibu atau ayah kita sembuh dari sakitnya, ketika kita mendapatkan meraih cita-cita yang sudah lama dan terkabul cita-cita itu, ketika kita mendapatkan apapun dari kebaikan dan terhindar dari keburukan, dari bahaya, maka kita disunnahkan untuk sujud syukur. Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, beliau memberikan fatwa bahwa sujud syukur itu sebagaimana sujud ketika salat, dan hanya sekali. Yang dibaca juga sama dengan yang kita baca ketika sujud, yaitu subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Bersyukur ini kita ungkapkan ketika sujud. Setelah membaca doa tersebut, kita ungkapkan betapa rasa syukur kita kepada Allah, betapa kita berterima kasih kepada Allah atas nikmatnya yang besar itu. Dan inilah seorang yang betul-betul bersyukur kepada Allah pada saat dia mendapatkan apa yang menjadi harapannya, baik dalam urusan kesehatan, dalam urusan kekayaan, dalam urusan keselamatan dan seterusnya. Dia ketika itu kemudian bersujud kepada Allah, sujud syukur sebagai bentuk rasa syukur dan terima kasih atas nikmatnya yang besar kepada kita. Selanjutnya jamaah sekalian, ekspresi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa kita rupakan dalam bentuk sedekah. Jamaah sekalian, bersedekah adalah ekspresi bahwa kita ini benar-benar bersyukur kepada Allah, karena sesungguhnya semua nikmat ini dari Allah, dan nikmat terbesar yang bisa kita rasakan di antara nikmat yang besar yaitu nikmat harta. Oleh karena itu kita ungkapkan syukur kita kepada Allah dengan banyak bersedekah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Hendaknya kalian menginfakkan sebagian dari rezeki yang telah aku berikan, min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum kalian didatangi oleh kematian. Jamaah sekalian, mudah-mudahan kita seluruhnya pandai bersyukur kepada Allah, menjadi hamba-hamba Allah yang selalu bisa mengekspresikan rasa terima kasih syukur kita kepada Allah, baik secara lisan, baik dengan hati, baik dengan anggota badan, karena inilah yang diperintahkan dan diwajibkan atas kita, hamba-hambanya yang mudah-mudahan termasuk hamba-hamba yang salih. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على صفيك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan terbaik dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa salat malam hingga telapak kaki dan betis beliau bengkak. Lantas ditanyakan kepada beliau, bukankah engkau wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah diampuni dosa-dosa baginda yang lalu maupun yang akan datang? Qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar. Lalu apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Afala akunu abdan syakura. Tidak bisakah, tidak bolehkah aku untuk menjadi hambanya yang pandai bersyukur? Tidak sepatutnyakah aku, hambanya Allah ini, sebagai hamba yang pandai bersyukur? Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi teladan kita. Beliau mengekspresikan syukurnya kepada Allah dengan salat yang panjang, dengan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, insyaallah 10 hari lagi, sekitar 10 hari lagi, Allah akan menghadirkan bulan yang penuh keberkahan, bulan penuh ampunan, bulan yang penuh rahmat, bulan di mana Allah banyak membebaskan orang dari siksa neraka. Inilah bulan yang kita nantikan. Kita punya kesempatan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita sampai pada bulan Ramadan. Oleh karena itu, inilah saatnya kita memberikan atau menyampaikan ekspresi syukur kita kepada Allah, meniru teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak salat malam, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak sedekah, memperbanyak apapun yang menjadi kebaikan yang bisa untuk kita laksanakan sepanjang bulan Ramadan. Mudah-mudahan dengan demikian kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma ballighna Ramadan warzuqna fihi as-siyam wal qiyam wa qira'atal Qur'an wa jami'al a'mal الصالحات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.